بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid atau hal-hal yang menyebabkan kafir, hal-hal yang menyebabkan murtad dari Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum dilanjutkan, saya perlu mengingatkan bahwasannya dalam pembahasan ini kita terpaksa harus banyak menyebutkan seorang itu kafir kalau dia melakukan hal-hal yang membuat dia kafir. Dan ucapan ini itu ada dua bentuk. Ada yang bentuknya secara global atau ijmal, dan ada yang bentuknya ta'yin. Ta'yin itu vonis secara individu, tunjuk hidung. Adapun vonis kafir secara global atau secara ijmal, itu adalah vonis terhadap perbuatannya. Vonis terhadap perbuatannya. Sedangkan yang maksud dengan vonis takfir, pengkafiran secara ta'yin, secara individu, adalah memvonis orangnya, orang tertentu, dengan memaksudkan orang tertentu. Baik. Dan yang kita maksudkan di dalam pembahasan ini adalah bentuk yang pertama. Jadi takfir itu ada dua bentuk. Ada takfir umum, takfirul mutlak, dan ada takfir khusus, takfirul mu'ayyan. Jadi takfir orang tertentu, mengkafirkan orang tertentu, dengan memaksudkan seseorang. Dan yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah bentuk yang pertama, yaitu mengkafirkan perbuatannya. Sebagai contoh, misalnya kemarin kita mengatakan man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Ini mengkafirkan perbuatan. Artinya siapa saja yang melakukan perbuatan itu maka dia kafir. Berbeda kalau saya mengucapkan si fulan atau si Ahmad, dia sudah kafir karena dia tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan ucapan mereka. Ini beda. Yang pertama dan kedua beda. Yang pertama diistilahkan oleh para ulama takfirul mutlak, yang kedua takfirul mu'ayyan. Takfirul mutlak ini tidak ada syaratnya di dalam mengkafirkan kecuali satu, kecuali berdasarkan dalil bahwasannya hal itu merupakan kekafiran. Sedangkan takfirul mu'ayyan, mengkafirkan orang tertentu, itu syarat-syaratnya ketat, syarat-syaratnya berat. Insyaallah taala Allah berikan kita kesempatan untuk membahas syarat-syaratnya. Namun di antara syaratnya sebagai gambaran, hal itu adalah haknya hakim, haknya para ulama besar, bukan hak kita untuk mengatakan si Ahmad sudah kafir, si fulan kafir. Jadi bukan itu yang kita maksudkan di sini. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah menghukumi perbuatan itu. Ini sebagai peringatan sehingga jangan ada persangkaan bahwa kita mengkafirkan orang-orang tertentu, atau jangan sampai terjadi setelah mendengarkan kajian ini lalu kita sembarang
memvonis kafir terhadap seorang muslim. Sebab ada syarat-syarat lain. Seorang muslim itu menjadi kafir, ada syarat-syarat lain selain melakukan perbuatan kekafiran. Di antaranya, dia mengetahui bahwa itu kekafiran. Kalau misalkan dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti dengan syariat, atau mungkin baru masuk Islam, tinggal di daerah yang tidak ada ulamanya, tidak ada tempat dia bertanya, kadang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semua bentuk dimaafkan. Tidak semua orang jahil itu dimaafkan, tapi kadang ada yang bisa dimaafkan. Dan ini perinciannya insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang lain, karena butuh penjelasan yang panjang lebar. Al-muhim yang dipahami di sini bahwasannya takfir yang kita lakukan di sini adalah takfir mutlak, umum, bukan takfir kepada individu tertentu. Baik. Kita masuk pada perkataan muallif rahimahullahu taala ar-rabi' yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyih. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dibanding petunjuk beliau. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih. Atau dia meyakini hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmih fahuwa kafir. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukumnya para tagut dibanding hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Baik. Pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Barang siapa yang meyakini ada hukum lain selain dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk beliau lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih, atau hukum selainnya selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmih. Seperti mereka yang lebih mengutamakan, lebih menganggap baik hukum para tagut dibanding hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Baik. Ini pembatal keislaman yang keempat. Tentang orang-orang yang menganggap ada petunjuk yang lain, ada teladan yang lain yang lebih sempurna dibanding teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Demikian pula yang meyakini ada hukum lain selain dari hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna, lebih baik daripada hukum beliau, maka dia kafir. Lalu beliau mencontohkan seperti orang-orang yang menganggap hukum yang dibuat oleh para tagut itu lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Jadi siapa yang menganggap hikmah-hikmahnya Plato misalnya, atau Aristoteles, atau siapa saja, itu lebih baik, lebih sempurna, lebih bagus dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan ini telah dinukil ijma' oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau, bahwasanya ulama sepakat
Siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka dia kafir. Iya. Mengapa dia kafir? Sebab dia belum merealisasikan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Demikian pula syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, pintu untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan seorang yang mengucapkan syahadat, dia harus mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar-kabar yang beliau sampaikan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang serta beliau peringatkan darinya, wa alla yu'badallah illa bima syara'ah, ya. Dan tidak diibadahi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka orang yang menganggap ada petunjuk lain, ada teladan yang lain, ada hukum lain selain dari apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti dia belum mengamalkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, dia dihukumi sebagai orang kafir. Baik. Ini bentuk yang pertama. Kalau dia meyakini ada hukum lain yang lebih baik selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang kedua, ada bentuk yang kedua, walaupun sekedar dia meyakini hukum tersebut sama dengan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga kafir. Meyakini ada petunjuk lain, ada hukum lain selain dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama nilainya, sama kadarnya, sama baiknya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga kafir. Itu juga merupakan bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang kedua. Walaupun lebih ringan daripada yang pertama, tapi sama, termasuk kekufuran. Ada lagi bentuk yang ketiga. Seorang meyakini memang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik. Hukum yang beliau bawa, hukum Islam itu lebih baik. Tetapi dia mengatakan, boleh saja berhukum dengan hukum peninggalan Belanda. Ya. Boleh saja berhukum dengan selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga kafir. Itu juga termasuk kekufuran. Sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, yang telah diketahui secara darurat dari agama ini. Al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Artinya tidak boleh tidak, seorang muslim itu harus tahu bahwasannya akidah seorang muslim itu hanya hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk diterapkan manusia. Siapa yang meyakini ada selain itu, selain hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dipakai oleh orang, oleh manusia, meskipun dia meyakini hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya lebih baik, ya, maka ini juga termasuk bentuk, ya, kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan di sini ada dua masalah yang biasa dibicarakan para ulama di dalam bab ini. Masalah yang pertama tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, ya. Tentang permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ya. Yakni berhukum dengan selain hukum Islam, ya. Ini masalah yang pertama
yang biasa dibicarakan para ulama di dalam bab ini. Baik. Orang yang berhukum dengan selain hukum Islam itu dihukumi dengan orang-orang kafir dan dihukumi dengan orang-orang yang telah mengambil hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Bukan hukum yang benar, bukan hukum Islam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Iya. "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Iya. Jadi orang yang beriman itu dia menganggap hukum Allah yang terbaik dan dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang yakin. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang ragu dalam keimanan mereka, orang-orang kafir, mereka mengambil hukum jahiliyah. Ya, seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Baik. Bentuk kekafirannya dari 3 sisi. Sisi yang pertama, apabila seorang menganggap dirinya boleh menetapkan hukum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan di dalam rububiyah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya, di dalam menetapkan suatu hukum, suatu syariat bagi manusia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyah. Sehingga seorang apabila mengklaim dirinya boleh menetapkan suatu hukum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia meyakini ada selain Allah yang memiliki hak untuk menentukan suatu hukum bagi manusia. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura ayat ke-21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah?" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dengannya mereka menyekutukan Allah? Bagaimana bentuk mereka menyekutukan Allah? Syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Mereka mensyariatkan agama, mensyariatkan suatu hukum yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya. Maka apabila seorang meyakini ada selain Allah yang boleh menentukan suatu hukum, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang boleh menentukan hukum. Baik. Ini yang kedua. Bentuk yang ketiga, ya. Dia tidak meyakini bahwa dia berhak menentukan hukum, atau selain Allah ada yang berhak menentukan hukum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam perbuatannya dia berhukum dengan selain hukum Islam, selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya. Maka hukum orang ini, apakah dia pemerintah atau masyarakat, sama saja. Itu dirinci oleh para ulama. Dirinci oleh para ulama. Ada yang termasuk asyirkul akbar atau al-kufrul akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyebabkan dia murtad.
dan ada yang termasuk al-kufrul asghar, kufur kecil yang termasuk dosa yang sangat besar tetapi tidak sampai menyebabkan murtad. Baik. Yang menyebabkan murtad yang termasuk dalam kufrul akbar itu ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, apabila seorang meyakini ada hukum selain Islam yang lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Seorang meyakini hukum peninggalan Belanda atau hukum internasional yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, yang ada di PBB misalkan, itu lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Jadi dalam masalah din ini kita bersandar pada perkataan ulama, ya, bukan perkataan politikus, ya, atau tikus-tikus yang lainnya, ya, tetapi perkataan para ulama yang memang ahli di dalam ilmu din. Iya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau seorang meyakini ada hukum selain Islam, ya, selain hukum Islam yang derajatnya sama, ya, sama baiknya, sama bagusnya dengan hukum Islam, itu juga kafir. Ya, itu juga termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, ya, barang siapa yang meyakini memang hukum Allah lebih baik, tetapi menurut dia boleh, ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah berhukum dengan selain hukum Islam, ya. Walaupun dia meyakini hukum Islam sebenarnya lebih baik, tetapi dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Islam, ini juga termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 bentuk, ya, 3 bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyekutukan Allah di dalam hukum. Iya. Baik. Bentuk yang terakhir ini, karena dia telah mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Iya. Kalau dia mengatakan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia telah menghalalkan hukum jahiliyah. Sedangkan yang berhak untuk menetapkan sesuatu itu halal atau haram bagi manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sisi kesyirikan dalam bentuk yang lain, ya. Kalau tadi sisi kesyirikan yang pertama, meyakini ada penentu hukum, ada hakim yang lain selain Allah, ya. Sisi yang kedua adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal itu merupakan hak khusus bagi Allah, ya. Menghalalkan sesuatu bagi manusia dan mengharamkan sesuatu bagi mereka adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi kesyirikannya. Baik. Adapun berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak termasuk kesyirikan atau kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, apabila seorang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut karena mengikuti hawa nafsu, ya,
atau karena ingin mendapatkan satu jabatan. Ya. Takut di demo misalkan. Ya. Jadi terpaksa ikut kemauan masyarakat, ikut kemauan mayoritas masyarakat. Ya. Karena takut ya, jabatannya tumbang, takut lengser dari kedudukannya. Selama dia tidak meyakini hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, selama dia tidak meyakini hukum tersebut sama kedudukannya dengan hukum Allah, dan selama dia tidak meyakini bolehnya berhukum dengan hukum tersebut, dia mengerti, dia paham, dan dia yakini hukum Allah sebenarnya lebih baik. Tidak ada yang sama dengan hukum Allah. Dan selain hukum Allah, tidak boleh diterapkan bagi manusia. Cuman karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Pingin harta, pingin jabatan. Dia pun berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi dalam hatinya meyakini, sebenarnya hukum ini salah. Tidak boleh, tidak benar. Ya. Maka yang seperti ini al-kufrul asghar, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini perincian dalam masalah ini dari ulama us-salaf, dari sahabat tabi'in, dari imam yang 4, juga pengikut-pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ya. Demikian pula para ulama muhaqqiqin ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Iya. Mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan perincian ini. Tidak menyamaratakan. Ya. Adapun yang menyamaratakan, yang menganggap semua yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir tanpa ada perincian, itu adalah kaum khawarij, bukan ahlu sunnah. Dan sampai hari ini banyak yang mewarisi pemikiran mereka, seperti yang menamakan jamaah mereka dengan jamaah Ansarut Tauhid, atau jamaah-jamaah yang lainnya, di mana mereka mengkafirkan seluruhnya, sama rata, terhadap semua yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mudahnya mereka mengkafirkan presiden, ya. Mereka mengkafirkan menteri-menteri, mereka mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, ya. Akibat dari tidak memahami aqidatus salaf yang benar, akidah ahlu sunnah yang benar di dalam masalah ini. Iya. Kita akan kutipkan bagaimana penjelasan para imam bahwasannya kekufuran orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada yang sampai kepada derajat kufur akbar dan kufur asghar. Iya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsir para sahabat dan tabi'in tentang firman Allah subhanahu wa taala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Surat Al-Maidah ayat ke-44. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan selain, yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Iya. Ini ayat yang dijadikan dalil pamungkas oleh Jama'atut Takfir, kaum Khawarij, sejak masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai hari ini. Hari ini banyak pengikutnya di Indonesia yang mengatakan pemerintah kita itu tagut, pemerintah kita itu kafir, pemerintah kaum muslimin itu kafir. Ini ciri-ciri mereka. Bukan tidak ada dalil ucapan mereka, ada dalil.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Hanya saja mereka memahami dalil ini sesuai dengan pemahaman mereka, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pemahaman generasi as-salafus saleh. Maka di sini ada pelajaran yang sangat besar, pentingnya mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus salaf, ya, di dalam memahami dalil agar tidak menyimpang. Ya. Bagaimana kata para ulama tentang hal ini? Iya. Qala Ibnu Tawus, wa laysa kaman yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kekufuran seperti ini, sepanjang dia tidak meyakini, ya, hukum selain hukum Allah lebih baik atau sama derajatnya, atau bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Artinya tidak mencapai pada kufur akbar. Ya. Wa qala Tsawri, dan berkata Sufyan ats-Tsawri, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, an Atha, dari Atha, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kufrun duna kufrin, wa dhulmun duna dhulmin, wa fiskun duna fiskin. Ya. Bahwa berhukum dengan selain yang Allah turunkan, yang dimaksud dengan ayat ini, ya, adalah kufur asghar, ya, kufur kecil, kezaliman kecil dan kefasikan kecil, ya, bukan yang besar. Tentunya sepanjang dia tidak meyakini itu lebih baik daripada hukum Allah, atau semisal dengan hukum Allah, atau bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Waqi' an Sa'id al-Makki an Tawus, berkata al-Imam Waqi' dari Sa'id al-Makki dari Tawus, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, qala laysa bikufrin yanqulu 'anil millah, bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, artinya bukan menyebabkan murtad. Ya. Sekali lagi kita ingatkan, sepanjang dia tidak meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau serupa dengan hukum Allah, atau bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Hajir atau Hijair an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inilah sumber penafsiran-penafsiran yang disebutkan oleh tabi'in, ya. Seorang yang pernah belajar tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Qala laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilaih, bukanlah kekufuran yang kalian pahami, yakni kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah, kufrun duna kufrin. Sesungguhnya kekafiran yang dimaksud bukanlah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama, tetapi kufrun duna kufrin, ya. Kufur kecil, ya. Bukan kufur besar. Selama orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak meyakini itu lebih bagus daripada hukum Allah,
atau sama bagusnya dengan hukum Allah, atau bolehnya berhukum dengan hukum tersebut. Iya. Dan athar-athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah, dan beliau berkata, wa hadza qasimatu dhahri jama'atit takfir wa amsalihim minal gula. Kata beliau rahimahullah, athar-athar ini merupakan penegakan hujjah yang membinasakan jama'atut takfir. Walaupun mereka menamakan diri dengan Jamaah Ansarut Tauhid, Majelis Mujahidin, dan macam-macam nama, seakan-akan mereka sesuai dengan syariat Islam, tapi kalau mereka mengkafirkan secara serampangan, maka wa amsalihim minal gulah, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mereka seperti dengan Jama'atut Takfir, dari kalangan orang-orang yang gula, berlebih-lebihan di dalam agama. Iya. Jadi inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman ulama ussalaf yang dinukil oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahwasannya mereka tidak mengkafirkan pemerintah kaum muslimin secara serampangan. Tidak sembarang melihat seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, lalu begitu saja langsung bisa divonis sebagai orang kafir dan halal memberontak kepadanya. Tidak seperti itu yang ditunjukkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dirinci. Baik. Ini permasalahan yang pertama yang berhubungan dengan bab ini, yaitu permasalahan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan yang kedua, tentang hukmu man ata'al ulama wal umara fi tahlilil haram atau tahrimil halal. Hukum orang yang mentaati ulama atau umara di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini juga permasalahan yang dibicarakan para ulama di dalam bab ini. Kita singkat saja. Hal ini termasuk kekufuran. Barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti Allah mengharamkan zina, lalu ada seorang ulama atau umara mengatakan itu halal, boleh, dibuat lokalisasi perzinahan, lalu ditaati oleh rakyatnya, oleh pengikutnya, maka orang yang mentaati ini pun kafir. Adapun yang membuat hukum itu yang tadi kita bicarakan pada permasalahan yang pertama. Sekarang mentaati, pembicaraan kita hukum orang yang mentaati hukum tersebut, tentang orang yang mentaati hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kekufuran juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka awalnya bertauhid. Di antara sebab kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, yarhamukallah, dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai sekutu bagi Allah. Ketika mendengarkan ayat ini, sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang dulunya beragama Kristen, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada para pendeta. Iya. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Bukankah para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut, kalian taat kepada mereka? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Demikian pula mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya. Faqultu bala. Lalu kata Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, benar, memang demikian yang kami lakukan. Qala fatilka ibadatuhum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan peribadahan kepada mereka. Mentaati mereka, padahal sudah jelas hukum yang mereka jalankan bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk peribadahan kepada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Tetapi di sini juga ada perincian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tentang makna firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Itu juga ada yang termasuk pada al-kufrul akbar atau asyirkul akbar, ada yang tidak sampai, yaitu hanya al-kufrul akbar atau asyirkul asghar, hanya sampai di situ. Baik. Perinciannya ada dua. Perincian yang pertama, para pengikut ulama dan umara, atau rakyatnya ini tahu bahwa ulama mereka atau para pemimpin mereka telah merubah agama Allah. Bukan lagi hukum Allah yang mereka gunakan. Lalu mereka tetap mengikuti kesalahan tersebut, mengikuti hukum tersebut, taat dengan hukum tersebut, padahal mereka sudah tahu. Dan mereka meyakini halalnya apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mereka meyakini haramnya apa yang Allah halalkan, dalam rangka mengikuti tokoh-tokoh mereka, ulama mereka, atau pemimpin-pemimpin mereka. Maka inilah yang sampai pada kufrul akbar, kufur besar, mengeluarkan dari Islam. Adapun bentuk yang kedua, yang tidak sampai pada kufur akbar, mereka tetap meyakini bahwa sebenarnya apa yang dilakukan pemimpin mereka salah, apa yang difatwakan ulama mereka itu salah, ajaran-ajaran tokoh agama mereka itu salah. Mereka tetap mengimani apa yang Allah haramkan itu haram, apa yang Allah halalkan itu halal. Cuman mereka tetap mengikuti tokoh-tokoh mereka, mungkin karena cinta berlebihan, atau karena takut, dan sebagainya, atau ingin kedudukan. Maka ini termasuk perbuatan maksiat, namun tidak sampai dalam bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan maksiat-maksiat yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun kita wajib mengikuti ulama, wajib mentaati peraturan pemerintah, tetapi kalau aturan-aturan itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita ikuti. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perinciannya. Kemudian satu lagi ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan itu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan itu, seorang mujtahid yang bermaksud untuk mencontohi Rasul, tetapi masih samar atasnya dalil tentang hal ini, lalu dia berijtihad. Karena dia belum tahu dalil, lalu dia berijtihad. Dan dia jujur mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia tidak dimasukkan di dalam hukum ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mujtahid itu, kalau dia berijtihad dan dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia mendapat 1 pahala. Tetapi yang menjadi masalah, orang yang sudah tahu mujtahid ini salah, tapi masih saja dia ikuti. Lalu dia meyakini kehalalan apa yang Allah haramkan dan keharaman apa yang Allah halalkan, maka dia seperti perincian yang pertama tadi. Al-kufrul akbar. Atau sebaliknya, dia mengikuti pendapat yang salah. Sudah tahu itu salah. Dan dia masih meyakini apa yang Allah halalkan itu halal dan apa yang Allah haramkan haram. Cuman dia mengikuti karena hawa nafsu. Karena lebih sesuai, pendapat tersebut lebih sesuai dengan hawa nafsunya, maka ini termasuk kemaksiatan. Seperti orang-orang yang mencari-cari kesalahan para ulama untuk diikuti. Keringanan-keringanan yang diberikan para ulama untuk diikuti. Maka ini termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian perincian yang disebutkan para ulama dalam masalah mentaati ulama atau pemimpin yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai pada kufur akbar dan ada yang sampai pada kufur asgar. Ini juga tidak benar apa yang dilakukan oleh Jama'atut Takfir ini, walaupun menamakan diri dengan Jamaah Ansarut Tauhid atau Majelis Mujahidin, atau Front Pembela Islam dan macam-macam nama yang lainnya, yang mereka mengkafirkan, sebagian mereka terang-terangan mengkafirkan seluruh rakyat yang hidup di satu negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar, tetapi yang benar seperti perincian yang disebutkan ulama, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Baik. Barangkali ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kami akan membacakan lagi pertanyaan dari Ustaz Sufyan buat para pendengar radio dakwah salafiyah. Jadi tidak semuanya antum para pendengar yang bertanya ke Ustaz, tapi sekarang giliran Ustaz yang bertanya, tapi kalau Ustaz ngasih hadiah. Saya bacakan lagi pertanyaannya. Sebutkan alasan-alasan yang ilmiah mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka itu juga kafir seperti mereka. Insyaallah hadiahnya adalah CD dan buku. Jadi sekali lagi dibacakan, sebutkan alasan-alasan yang ilmiah mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka itu juga kafir seperti mereka. Ini karena yang menjawab sangat banyak. Insyaallah nanti jawaban yang benar dan tepat insyaallah akan diumumkan keesokan harinya. Tidak harus, karena harus diperiksa dan dilihat dulu karena jawaban yang masuk banyak, jadi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Al-Ustaz sebagai dewan juri.
Terus kemudian, nah ini berita gembira ya buat para pendengar radio dakwah salafiyah. Radio dakwah salafiyah insyaallah akan membantu antum para pendengar radio dakwah salafiyah yang membutuhkan rekaman kajian Kitab Tauhid yang telah dibahas oleh Al-Ustaz kemarin. Insyaallah radio dakwah salafiyah akan membantu antum semua yang menginginkan rekaman ini. Dan sekaligus nanti ya kalau diumumkan siapa jawaban yang benar, insyaallah hadiahnya bisa diambil langsung di studio radio dakwah salafiyah. Atau kalau misalkan sulit untuk mengambil hadiahnya, bisa langsung datang ke kiosnya Ustaz Sufyan, namanya kios An-Nur Herbal di Jalan Pasar Domba di Pasar Banjarsari ya, samping SMK Muhammadiyah. Nah, di sana juga insyaallah barangkali sulit untuk datang ke Mahad An-Nur Al-Athari di studio radio dakwah salafiyah, bisa datang saja, tidak mengapa datang ke kios herbal An-Nur Herbal di Jalan Pasar Domba di Pasar Banjarsari. Nanti insyaallah di sana sudah ada yang membantu antum. Barangkali yang ingin mendapatkan rekamannya ada di sana. Sekaligus bagi yang ingin mengambil hadiah juga boleh diambil di kios An-Nur Herbal. Tapi ahsannya tetap bagusnya ngambil ke sini, ke studio radio dakwah salafiyah. Biar yang belum pernah datang ke Mahad An-Nur jadi tahu di mana studio radio dakwah salafiyah. Sekalian bisa ikut kajian di sini, ahsan, lebih bagus lagi. Mungkin itu informasinya. Kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya perlu saya ingatkan juga, dalam menjawab pertanyaan ini niatkan untuk ya berpartisipasi dalam talabul ilmi, ya, bukan mencari hadiahnya ya, tetapi niatkan untuk berpartisipasi dalam talabul ilmi, ya. Sebab kalau mencari hadiah dengan mengeluarkan sejumlah biaya, padahal belum tentu mendapatkan hadiah, itu termasuk judi. Itu termasuk judi, termasuk undian yang tercela, yang diharamkan, ya. Jadi niatkan untuk berpartisipasi di dalam talabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Baik. Dan bagi santri boleh ditulis di selembar kertas, lalu diserahkan ke pengurus radio. Baik. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat lail ataupun wajib, imam dalam membaca surat-surat Al-Quran membawa mushaf Al-Quran? Hukumnya ketika dalam sholat lail ataupun wajib, imam dalam membaca surat-surat Al-Quran membawa mushaf Al-Quran. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia menjadi imam ketika sholat tarawih, ya, dan dia berniat untuk memperdengarkan seluruh bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir pada kaum muslimin, padahal dia belum hafal semuanya, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya. Dan juga terdapat riwayat dalam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budaknya Zakwan, ya, untuk mengimani salat tarawih, dan Zakwan mengimani mereka, ya, para wanita, dengan melihat mushafnya. Baik. Ini bentuk yang pertama, sebagaimana difatwakan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Adapun bentuk yang kedua, kalau posisinya sebagai makmum atau sholat sendirian, ya, maka tidak ada hajat untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran itu kepada orang lain, ya. Yang seperti ini hendaklah tidak dilakukan, sebab menyelisihi sejumlah sunnah, ya. Di antaranya, kalau seorang memegang mushaf,
berarti dia tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, padahal itu sunnah. Demikian pula dia akan banyak bergerak, ya, membuka mushaf, menutupnya, meletakkan kembali, ya. Kalau hilang halamannya dicari-cari lagi, iya. Baik. Kemudian yang sangat mengkhawatirkan akan hilang kekhusyukannya, ya, karena disibukkan dengan gerakan-gerakan tersebut. Iya, ini diantaranya bentuk menyelisihi sunnah. Ya. Ini sepatutnya dihindari, ya, seperti yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ya Ustaz, saya ingin puasa sunnah, ya, puasa Daud. Tapi sebelum bisa puasa Daud, untuk tahap belajar saya ingin puasa yang 3 hari dalam 1 bulan. Adakah wirid tertentu? Kalaupun ada, apakah boleh ditambah surat Al-Ikhlas dan kalimah di bawah ini? Fa ya Rabbi bil minasyirka wal nisyan haqqan takhallasat. Apa artinya ini? Baik. Tidak ada wirid tertentu. Tidak ada wirid tertentu di dalam puasa. Ya. Selain doa berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tidak ada wirid tertentu. Kalau mau puasa saja, ya, niat di dalam hati, mau puasa, niat dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh, lalu puasa selesai. Iya. Adapun membaca surat Al-Ikhlas, ya, dan membaca ucapan yang tidak jelas ini, ya, tidak ada dalilnya sama sekali dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya dihindari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Saya setiap mau mengerjakan suatu pekerjaan yang baik diawali dengan basmalah. Karena pernah mendengar hadis, barang siapa mengerjakan sesuatu tanpa basmalah, pekerjaan itu kurang sempurna. Seperti hewan yang tanpa ekor. Apakah hadis itu sahih? Terus bagaimana kalau kita mau salat membaca basmalah? Apakah boleh atau tidak? Hadisnya dhaif. Kullu amrin dzibalin la yubda bil bismillah fa huwa aqta. Ya, atau fa huwa abtar. Hadisnya dhaif sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam muqaddimah Irwaul Ghalil. Ya. Tetapi secara umum dengan dalil-dalil umum dibolehkan membaca bismillah untuk setiap aktivitas secara umum. Sebab makna bismillah adalah isti'anatan billah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dari sisi lafaznya itu tidak mesti dengan bismillah, ya. Bisa dengan alhamdulillah, Allahu akbar. Oleh karena itu, ketika memulai salat bukan bismillah yang diucapkan, tetapi takbir, Allahu akbar. Mengucapkan bismillah ketika memulai sholat, kita tidak tahu dalilnya, ya, atau tidak tahu ada ulama yang membolehkan. Yang benar mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau sholat, maka sempurnakan wudu, lalu berdiri menghadap kiblat, lalu fakabbir, bertakbir. Jadi ini ucapan yang pertama di dalam sholat, bertakbir. Bukan ucapan niat, ya, usolli fardal maghrib, usolli sunnah, dan seterusnya. Itu juga tidak ada, termasuk bid'ah. Iya. Demikian pula ucapan basmalah, ta'awudz dan sebagainya. Tetapi yang diucapkan adalah takbir, Allahu akbar. Baik. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Tolong dijelaskan ayat tersebut. Ya. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ya, sebagaimana dikutip Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah, "Wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Surat Al-Imran ayat 169. Itu maknanya ruh-ruh para orang-orang yang mati di jalan Allah itu berada pada tembolok burung yang berwarna hijau, yang memiliki sarang yang tergantung pada arsy, ya, di mana ruh-ruh tersebut terbang ke surga kemanapun mereka kehendaki, ya, lalu balik lagi ke sarangnya. Iya.
dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan dalam tafsir tentang ayat ini. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang mati di jalan Allah itu tetap hidup ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan rezeki. Hanya saja kita tidak mengetahui dengan pasti seperti apa mereka hidup, seperti apa mereka diberi rezeki, kecuali seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Baik. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya kalau orang muslim kerja kepada orang non-muslim? Mohon jawabannya, terima kasih. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasannya seorang muslim tidak boleh kerja pada orang kafir apabila pekerjaan itu dalam bentuk mengabdi atau melayani. Seorang muslim tidak boleh kerja pada orang kafir apabila pekerjaan itu dalam bentuk mengabdi atau melayani. Sebab hal itu termasuk menghinakan diri di depan orang kafir, ya, dan menganggap mereka lebih baik, ya, sehingga perlu dilayani dan diabdikan diri kepada mereka. Adapun pekerjaan yang tidak seperti itu, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Pekerjaan yang tidak ada sifatnya melayani mereka, maka tidak mengapa. Baik. Ustaz ASWW, Ustaz, kita manusia hanya menyampaikan dakwah, tapi hidayah Allah hanya dari Allah, jadi tidak memaksa. Ustaz hanya menyampaikan dakwah, terima dan tidaknya oleh orang-orang, sedangkan hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah yang kita yakini, ya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Kita hanya menyampaikan dakwah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar kita sampaikan benar, yang salah kita sampaikan salah. Ya. Dan kalau kita menyampaikan suatu kesalahan, bahwa itu memang kesalahan, itu bukan berarti memaksa. Ya. Sebab sejumlah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatakan salah kalau itu memang kesalahan. Ya. Kalau itu merupakan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan kafir. Ya. Kalau itu benar, kita katakan benar. Itu bukan bentuk pemaksaan. Ya. Apakah kita mau mengatakan Al-Quran dan Sunnah memaksa? Ya. Sekedar menyampaikan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Ya. Dan manusia diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilih. Apakah dia mau memilih jalan yang benar atau jalan yang salah? Dan kalau dia memilih jalan yang salah, kita katakan dia salah. Ya. Kita nasihati dia, kita peringatkan dia. Dan peringatan itu bukan bentuk pemaksaan. Ya. Kalau kita mengatakan itu bentuk pemaksaan, berarti kita menuduh Rasulullah SAW memaksa orang-orang untuk masuk Islam, untuk mendapatkan hidayah. Tidak sama sekali. Bahkan pamannya sendiri, Abu Thalib, sangat beliau inginkan untuk dapatkan hidayah, tidak bisa beliau paksa untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi tetap beliau mengatakan, apa yang kalian sembah adalah batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Allah adalah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah salah, adalah batil. Apakah ini dianggap sebagai pemaksaan? Tentu tidak. Iya. Bukan sebagai bentuk pemaksaan. Tapi ini salah paham ya. Baik. Ya, kalau itu yang dimaksudkan. Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan pertanyaan yang kemarin, bahwa hidayah itu di tangan Allah adalah hidayah itu taufik, itu sudah kita rinci. Ya. Ada hidayah itu dilalah wal irsyad dan hidayah itu at-taufiq. Baik. Bagaimana anggapan kita terhadap orang pintar atau dukun? Apakah dia termasuk kafir atau musyrik? Apakah kalau kita meragukan kekafiran termasuk pembatal keislaman? Iya, termasuk di dalam bab yang kita bicarakan kemarin. Iya. Dukun, orang pintar, atau nama apa saja ya, paranormal, tidak normal, ya, dan macam-macam nama yang lainnya, tetapi hakikatnya sama, ya, dukun atau penyihir, ya, kahin atau sahir. Ya. Nabi SAW bersabda,
man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kafir terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini bagi orang yang membenarkan ucapannya. Bagaimana dengan dukun itu sendiri? Kekafirannya tentu lebih besar. Iya. Dan sisi kekafirannya diantaranya adalah mengklaim ilmu ghaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang mengklaim dia memiliki ilmu ghaib, tahu tentang kejadian di masa depan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk kekafiran dan pembatal keislaman kalau tidak meyakini kekafiran mereka. Kakak saya punya pemahaman Syiah, apakah dia kafir? Dan sejauh mana saya bergaul dengan kakak saya? Pemahaman Syiah ada yang sampai pada kekafiran, ya, dan ada yang termasuk bid'ah, tidak sampai pada kekafiran. Kalau mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, ya, terutama imam yang 12, ya, yang imam-imam mereka tidak mengakui mereka meyakini imam-imam tersebut mengetahui perkara gaib, ya, seperti yang dikatakan Khomeini, ya, pemimpin revolusi Iran, revolusi Syiah, dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia katakan, "Inna li a'immatina manzilatan la yablughuha nabiyyun mursal, malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Ya. Kata Khomeini, akhadahullah, dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, sesungguhnya imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa disamai oleh malaikat yang diutus dan juga malaikat yang dekat, malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, ya, dan nabi yang diutus. Ini termasuk bentuk kekufuran, ya. Dan juga mereka meyakini imam-imam mereka ini tahu perkara gaib, ya. Dan mereka berdoa kepada para imam, ya. Mereka berdoa kepada Husain, ya Husain, berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, iya. Ini termasuk bentuk kesyirikan dan kekafiran, iya. Adapun kalau mereka menganggap Ali lebih baik dari Abu Bakar dan Umar, ini termasuk bid'ah, tapi tidak sampai pada kekafiran. Ya. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitab beliau, Tarikhul Khulafa, bahwasanya di masa Ali bin Abi Thalib, beliau menghukum orang-orang Syiah yang mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka. Dengan apa hukumannya? Dibakar. Ya. Dan yang mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih baik dari Ali dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini termasuk bid'ah. Jadi perlu dirinci apa pemahaman Syiahnya. Iya. Barangkali dia baru terpengaruh Syiah, ya. Seperti kebanyakan orang di Indonesia, ya. Belum tahu hakikat Syiah, sehingga seakan-akan satu yang baru kayaknya menarik untuk diikuti, ya. Sehingga datang di pengajian Kang Jalal, lalu pada akhirnya terpengaruh dengan Syiah. Iya. Ini hati-hati. Iya. Jadi perlu dirinci tentang kekafirannya. Bolehkah saya bergaul dengan kakak saya? Sebatas mana bergaul dengannya? Ya. Jangan jadikan sebagai teman akrab, ya. Sebagai teman untuk meminta nasihat, ya. Atau meminta wejangan-wejangan dalam masalah agama, itu tidak dibolehkan. Ya. Adapun menasihati dia, itu yang seharusnya. Ya, menasihati dia. Ya. Kita pelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, lalu kita pelajari bagaimana perkataan ulama tentang akidah Syiah, lalu jelaskan kepadanya, nasihati dia. Ya. Mudah-mudahan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya mereka tertipu, ya. Mereka tertipu, ya. Karena Kang Jalal pintar orasi, ya, pintar berkomunikasi, banyak yang tertipu dengannya, ya, mengikuti ajaran Syiah. Baik. Sah atau tidak wanita dalam keadaan hamil dinikahi? Wanita tersebut bukan janda atau belum pernah menikah. Sahkah wanita hamil menikah dan dia belum pernah menikah?
Apakah sama hukumnya dengan wanita yang sedang dalam masa iddah atau janda? Hukumnya tidak sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Ya, wanita-wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Ya. Jadi tidak sah pernikahan sampai dia melahirkan. Baik. Bolehkah salat taubat dilakukan siang dan malam hari? Dan berapa rakaat salat taubat itu? Bolehkah dilakukan tiap malam dan siang hari? Salat taubat dilakukan setelah bertaubat dari suatu kemaksiatan 2 rakaat. Kapan saja siang dan malam hari dibolehkan insyaallah taala. Ustaz, mohon dijelaskan salat dijamak karena perjalanan dalam jarak waktu atau jarak kilometer berapa? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah disesuaikan dengan adat suatu kaum. Ya, bagaimana anggapan mereka terhadap suatu perjalanan. Ya. Kalau misalkan kita dari Banjarsari ke Ciamis, itu sudah kita anggap sebagai satu bentuk safar, perjalanan jauh, maka dihukumi sebagai safar yang membolehkan mengqasar salat atau berbuka puasa. Ya. Tapi kalau misalkan ke Pamarican dari Banjarsari, itu cuma perjalanan biasa, ya, seperti ke tetangga di kampung sebelah, maka tidak dihukumi demikian. Ya. Demikian pula kembali kepada niat masing-masing. Ya. Kalau misalkan seorang nyari barang, ya, nyari di Pamarican tidak ada, terus jalan sampai ke Banjar, terus bahkan sampai ke Jakarta, ya. Lalu dia tidak niat safar, cuma awalnya tadi nyari barang, itu juga tidak dihukumi safar. Ya. Demikian yang dijelaskan para ulama, wallahu a'lam. Baik. Telah terjadi bencana di Jawa Timur, yaitu hujan ulat putih berbulu. Sampai-sampai orang-orang menggunakan payung kalau keluar, meluas sampai ke 7 kecamatan. Apabila mereka turun di pohon yang rindang, yang subur dan hijau, serta merta seketika itu pula pohon itu yang tadinya rindang menjadi gundul, tinggal rantingnya saja. Masuk ke rumah-rumah, disapu seperti debu, ulatnya berukuran sebesar telunjuk. Apa ini merupakan adab dari Allah untuk daerah Jawa Timur? Seperti Allah menurunkan hujan ulat untuk memusnahkan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kita harapkan musibah ini tidak sampai memusnahkan mereka. Ya. Tetapi hanya sekedar peringatan. Dan setiap musibah yang ditimpakan kepada manusia, itu kalau dia seorang pelaku dosa, ya, maka tidak diragukan lagi itu adalah azab, ya, yang Allah timpakan kepadanya. Ya, azab yang Allah timpakan kepadanya, yang diakibatkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah mengampuni kebanyakan dari dosa kalian. Ya. Kalau Allah mengazab seluruh dosa yang kalian lakukan, mungkin tidak ada yang tersisa lagi. Ya. Binasa semuanya kita kalau semua dosa diadab oleh Allah. Ya. Jadi Allah mengadab kita karena sebagian dosa kita saja. Ya. Maka hendaklah, ya, kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan bagi seluruhnya. Walaupun yang ditimpakan musibah itu di Jawa Timur, tapi peringatan bagi seluruhnya. Dan ini termasuk barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berdoa bahwasanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan seluruh umat Islam secara sekaligus. Iya. Sehingga musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Iya. Jadi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Jawa Timur ini pelajaran bagi kita. Ya, peringatan bagi kita. Hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ditimpakan musibah sebagaimana mereka. Iya. Dan hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali dengan tobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, ya, beramal saleh, tidak melakukan maksiat, maka ini bagian dari ujian, bagian dari cobaan yang menuntun dia harus bersabar, ya, dengan musibah tersebut. Al-muhim, hendaklah kita mengoreksi diri, bermuhasabah, ya,
jangan sampai musibah ditimpakan kepada kita. Ya, hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Baik, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan, lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.